Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Laila Suci Novianti, Lilis Saputri, Mia Cornelia Chandra, Musafa Widakto, Mutiah Nadia, dan Noventiana Hendiana Toido akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai elektroforesis. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Proses pemisahan sangat penting dalam bidang teknik kimia secara mendasar. Proses pemisahan dapat diterangkan sebagai proses perpindahan massa dan diklasifikasikan menjadi proses pemisahan secara mekanis atau kimiawi. Pemilihan jenis proses pemisahan yang digunakan bergantung pada kondisi yang dihadapi. Pemisahan secara mekanis dilakukan kapanpun memungkinkan karena biaya operasinya lebih murah dari pemisahan secara kimiawi. Untuk campuran yang tidak dapat dipisahkan melalui proses pemisahan mekanis seperti pemisahan minyak bumi, proses pemisahan kimiawi harus dilakukan. Kemudian B. Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dari elektroforesis. Kedua, mengetahui jenis-jenis elektroforesis. Tiga, mengetahui sifat-sifat dari elektroforesis. 4. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari elektroforesis. 5. Mengetahui konsep dasar dari elektroforesis. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana contoh penerapan elektroforesis kapiler. Bab 2 Pembahasan. A. Definisi elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik pemisahan suatu partikel atau spesies ion atau partikel koloid berdasarkan kemampuan berpindah melalui medium konduktif, biasanya berupa larutan buffer, sebagai respon adanya suatu medan listrik. Harvey 2000. Teknik elektroforesis ditentukan oleh ciri molekuler ionik dan adanya muatan sebagai sifat fisik. Arah dan laju pergerakan tergantung pada spot dan intensitas muatan ionik. Roses 2007. Umumnya, teknik dari cikal bakal elektroforesis digunakan untuk menentukan muatan dari suatu koloid. Patnaik 2004. Elektroforesis digunakan dengan tujuan untuk mengetahui ukuran dan bentuk suatu partikel, baik dan protein. Selain itu, elektroforesis juga digunakan untuk fraksionasi yang dapat digunakan untuk mengisolasi masing-masing komponen dari campurannya melalui fitogenetika, kekerabatan, dan mempelajari penyakit yang diturunkan. Klung and Cummings 1994. Selanjutnya, jenis-jenis elektroforesis. Metode elektroforesis merupakan salah satu metode pemisahan konvensional yang telah mengalami perkembangan teknik dan metode yang lebih canggih atau modern sebagai penyempurnaan dari metode konvensional yang sebelumnya. Adapun jenis-jenis elektroforesis yang dikenal dengan dua kelompok teknik elektroforesis, yaitu yang pertama, tanpa ada pengembangan padat atau matriks, atau elektroforesis lapisan gerak atau moving boundary. Misalnya, elektroforesis Tiselius, di mana penentuan mobilitas dan titik isoelektrik suatu protein, molekul protein yang diselidiki ada di seluruh larutan dan posisinya sebagai fungsi waktu. Kekurangan dari alat ini adalah mahal dan pemanfaatan kurang. Yang kedua, dengan pengembangan padat atau matriks, seperti 1. Elektroforesis zone atau elektroforesis wilayah. Yang kedua, elektroforesis kertas.
Yang ketiga, elektroforesis selulosa asetat. Yang keempat, elektroforesis gel. Yang kelima, elektroforesis kapiler atau CA. Pengertian dari masing-masing pengemban padat atau matriks yang ada pada nomor 2 sebagai berikut. Elektroforesis zone atau elektroforesis wilayah. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi laju perpindahan elektroforesis wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan ion-ion adalah mobilitas ion, tipe resolusinya, macam larutan buffernya, pH yang digunakan, kuat ion saat terlarut, temperatur, ada atau tidaknya fenomena elektroforesis atau elektroosmosis. Medium yang umum digunakan adalah kertas saring, selulosa, asetat, gel seperti kanji, poliakrilamida, dan bubuk gel. Tujuan dari teknik elektroforesis ini adalah untuk uji kemurnian preparat, penentuan komponen dalam campuran, penentuan botol molekul, dan penentuan perubahan mobilitas atau konfirmasi. Untuk selanjutnya yaitu elektroforesis kertas, di mana elektroforesis kertas adalah jenis elektroforesis yang terdiri dari kertas sebagai fase diam dan partikel bermuatan yang terlarut sebagai fase gerak, terutama ialah ion-ion kompleks. Di sini dapat kita lihat bagaimana bentuk dari elektroforesis kertas. Yang ketiga, di sini ada elektroforesis tirai atau elektroforesis kontinu. Dengan artian elektroforesis kontinu yaitu suatu elektroforesis yang dilakukan secara kontinu sesuai tirai dari kertas saring digunakan yang mana terendam dalam suatu larutan buffer. Yang keempat ada elektroforesis gel. Elektroforesis gel merupakan salah satu teknik utama dalam biologi molekuler. Prinsip dasar teknik ini adalah bahwa DNA, RNA, atau protein dapat dipisahkan oleh medan listrik. Gel yang digunakan biasanya merupakan polimer bertautan silang atau cross-linked yang porositasnya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Kelima ada elektroforesis kapiler atau CE. Elektroforesis kapiler adalah metode elektroforesis yang digunakan untuk memisahkan asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida dengan resolusi tinggi yang dilakukan pada pipa kapiler berisi buffer. Elektroforesis kapiler merupakan pengembangan konsep elektroforesis konvensional. Konsep dasar elektroforesis kapiler yakni tidak sedikit molekul berada dalam larutan sebagai partikel bermuatan atau ion, baik bermuatan positif atau disebut juga dengan kation maupun bermuatan negatif atau anion. Sifat-sifat dari elektroforesis. Sifat elektroforesis adalah sifat di mana partikel yang ada di dalam koloid mampu untuk bergerak di medan listrik. Sifat ini menandakan bahwa partikel yang ada di dalamnya mengandung muatan listrik. Jika muatannya positif, maka partikel yang akan bergerak menuju elektrode yang negatif. Sebaliknya, jika muatan negatif, maka partikel akan bergerak menuju ke elektro yang positif. Karena arah pergerakan ini, elektro ini bisa digunakan untuk menentukan jenis muatan yang ada di dalam partikel. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari elektroforesis. Yang pertama ada kelebihan dari elektroforesis. Elektroforesis, metode pemisahan elektroforesis cukup dengan peralatan sederhana. Digunakan untuk memisahkan suatu sampel molekul besar seperti protein, asam nukleat, asam amino, dan karbohidrat
dan dalam proses pengerjaan yang mudah dan sederhana. Kekurangan dari elektroforesis memiliki keterbatasan dalam hal yang efisiensi yang rendah, waktu pemisahan yang relatif lama, dan berlaku untuk senyawa yang berwarna saja. Konsep dasar dari elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Secara luas, teknik ini diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu elektroforesis free boundary, elektroforesis wilayah, dan elektroforesis kontinu. Prinsip elektroforesis. Jika suatu fase zat bermuatan diberi beda potensial, fase tersebut akan berpindah sepanjang medium yang kontinu ke arah katoda atau anoda sesuai dengan muatan partikel. Dalam elektroforesis adalah pembentukan suatu tidak homogen atau gradasi konsentrasi sepanjang sistem. Baik, untuk yang terakhir kita bahas mengenai contoh penerapan elektroforesis kapiler, di mana kami ambil dari jurnal Meditory atau di Journal of Medical Laboratory. Dengan judul jurnal yaitu gambaran fraksi hemoglobin penderita talasemia menggunakan metode elektroforesis kapiler. Dalam jurnal ini menerangkan bahwa elektroforesis kapiler adalah salah satu pemeriksaan penyaring talasemia dengan teknik molekuler yang digunakan untuk menganalisis hemoglobin. Metode ini mampu mendeteksi hemoglobin varian dengan lebih detail berdasarkan elektroforesis zona kapiler atau capillary zone electrophoresis, serta tingkat presisi dan akurasi tinggi untuk kuantifikasi hemoglobin varian. Fraksi hemoglobin pada penderita talasemia diperiksa menggunakan metode elektroforesis kapiler. Fraksi hemoglobin didapat dari sel eritrosit. Sebelum dilakukan pemeriksaan fraksi hemoglobin, terlebih dahulu dilakukan pengambilan darah. Pemeriksaan fraksi hemoglobin menggunakan metode elektroforesis kapiler menggunakan standar hemoglobin, di mana standar hemoglobin digunakan sebagai acuan hemoglobin normal. Pemeriksaan fraksi hemoglobin normal dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan spesimen darah penderita talasemia. Baik, dari materi yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa elektroforesis adalah teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Medan listrik dialirkan pada suatu medium yang mengandung sampel yang akan dipisahkan. Prinsip kerja dari elektroforesis berdasarkan pergerakan partikel-partikel bermuatan negatif, yaitu anion, dalam hal tersebut yang bergerak menuju kutub positif adalah anode, sedangkan partikel-partikel bermuatan negatif atau kation akan bergerak menuju ke kutub negatif, yaitu anode. Jenis-jenis elektroforesis diantaranya yaitu elektroforesis zone atau elektroforesis wilayah, elektroforesis kertas, elektroforesis selulosa asetat, elektroforesis gel, dan elektroforesis kapiler. Sifat dari elektroforesis adalah sifat di mana partikel yang ada di dalam koloid mampu untuk bergerak di medan listrik. Jika muatannya positif, maka partikel akan bergerak mampu menuju elektrod yang negatif dan sebaliknya. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.